Bebek itu mahal buat kami dulu yang cuman security, jadi makan bebek itu belum tentu bisa setiap hari. Kalau saya pengennya ya nggak pedes banget, tapi rasa pedesnya itu masih. Kuliner bebek selalu menjadi hidangan yang ditunggu. Pasalnya dagingnya yang tebal, lembut, dan sedikit berlemak, sedap untuk dinikmati meski tanpa banyak bumbu. Untuk hidangan bebek, tentu bebek Madura sangat mendominasi. Tapi ada juga nasi bebek yang justru menjadi kuliner andalan di Bekasi. Menu andalannya memang cuma bebek rica, tapi yang bikin berbeda adalah warung ini menggunakan bebek jenis Peking dari peternakan sendiri. Selain ukurannya yang besar-besar, dagingnya juga lebih tebal dan empuk karena dimasak selama berjam-jam sampai bumbunya meresap. Penasaran kan sama rahasia dapurnya? Semuanya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Bebek yang enak ya, pertama kan dagingnya empuk kan, terus ya mungkin aromanya nggak amis. Kalau aku sukanya yang digoreng garing gitu sih Kak, terus yang bumbunya strong. Tak tanggung-tanggung, selama 12 tahun beroperasi, bebek Peking Rica pun mendapat tempat di hati pelanggannya. Bahkan kini dalam sehari, sekitar 400 ekor bebek diolah menjadi hidangan bebek rica. Kunci pertama kelezatan bebek rica ini adalah pemilihan bebek pedaging yang digunakan. Kalau saya bisa bedain bebek antara bebek tua sama bebek muda lah. Usaha semakin berkembang kan kita pakai karyawan. Nah karyawan itu nggak bisa bedain mana yang muda, mana yang tua. Masaknya dibarengin. Yang muda udah hancur, yang tua masih alot. Itu kendalanya dulu di situ. Makanya kita pakai bebek packing. Kalau packing kan rata-rata dan dagingnya lebih berdaging kalau yang pakai packing gitu. Nanik mengaku tak punya pengalaman berdagang, apalagi di bisnis kuliner. Ia dan suaminya tak lain hanya mantan satpam yang memang sangat menyukai makanan olahan bebek. Terinspirasi dengan warung bebek bumbu hitam Madura legendaris di Bekasi, Nanik dan suaminya sengaja memodifikasi bebek buatannya dengan bumbu rica. Bebek itu mahal buat kami dulu yang cuman security, saya yang cuma security. Jadi makan bebek itu belum tentu bisa setiap hari, bahkan kadang cuma seminggu sekali. Nah itu enak banget rasanya. Kita melototin tuh di situ. Aduh ini tujuannya saya pengen masak sendiri di rumah gitu. Wah, orang ngantri itu aku ntar dulu agak minggir nggak apa-apa, agak lama melototin yang masak itu. Oh seperti itu, oh gitu. Akhirnya saya praktek sendiri di rumah. Butuh waktu hingga 1 tahun lamanya untuk menemukan bumbu bebek yang cocok dan pas untuk memulai usahanya. Hingga bebek Peking dan bumbu rica lah yang menjadi andalan usahanya. Saya lebih dari mungkin setahunan kali ya. Maksudnya nggak setiap bikin langsung enak gitu. Ada yang bikin kok masih amis, kok apek, kok hancur, kok ya segala macam gitu. Pas ketemu bumbunya, oh ini kalau saya pengennya ya nggak pedes banget, tapi rasa pedesnya itu masih ada gitu. Mengolah bebek Peking juga memerlukan teknik khusus. Kuncinya dalam mengolah bebek Peking menjadi bahan masakan terletak pada cara memotong bebek di awal. Karena itu yang akan menentukan keberhasilan bebek saat dimasak. Jika mengolah bebeknya sudah benar, maka sajian bebek pun akan sangat lezat ketika disantap, jauh dari bau amis dan apek. Jadi di bebek itu di atas itu tuh kayak ada lemak 2 gitu, itu yang harus dibuang. Itu kunci utamanya di situ. Dan kita prosesnya kan masih ada bulu-bulu halus itu, kita bakar Mbak. Kita bakar supaya minyak yang ada di dalam kulit-kulitnya itu turun gitu. Jadi itu menghilangkan rasa amis dan apeknya. Lemak yang ada di atas bagian ekor bebek dan unggas lainnya digunakan unggas untuk meminyaki bulu-bulunya agar selalu kedap air. Lemak inilah yang biasanya membawa aroma khas unggas. Selain penanganan daging bebek, olahan bumbu rica juga menjadi kunci kelezatan olahan bebek.
Sambal rica yang selalu fresh, super pedas sekaligus gurih menjadi sandingan yang pantas buat bebek packing. Rica-rica super pedas ini telah menjadi ciri khas masakan dari Manado, Sulawesi Utara. Konon, rica-rica muncul dari interaksi orang Minahasa dengan bangsa Spanyol di tahun 1580 yang mencakup makanan pedas atau dalam logat setempat lazim diucap dengan kata pidis. Kenapa disebutnya kok rica, kok cabai gitu? Nah, ada yang menyebutkan rica ini dari bahasa Spanyol yang artinya kaya atau kekayaan. Nah, ini bisa jadi ya pada saat itu komoditi rempah ya termasuk cabai kan cukup menarik ya. Tak hanya memberi rasa, baluran bumbu rica-rica dalam olahan bebek juga ternyata dapat mempengaruhi aroma dari si bebek sendiri. Apalagi ketika digabungkan dengan rempah-rempah lain seperti cengkeh, pala, jahe, serai, kunyit, kemangi, dan daun jeruk. Dan terutama pada saat terakhir memasak tuh kemangi. Jadi memang kelebihannya ini dia punya rasa pedas dan aroma. Akan tetapi menurut saya di Manado selain rasa pedasnya yang dinikmati, sebetulnya bumbu rica ini membantu untuk mengurangi bau amis ya atau aroma amis dari ikan. Kini dalam sehari, Nanik setidaknya menyiapkan sambal rica-rica untuk 1.200 porsi bebek. Untuk itu, ia menghabiskan 50 kg cabai, 25 kg bawang merah, dan 15 kg bawang putih yang selalu fresh. Kita selalu menyediakan yaitu bumbunya fresh semua dan kita nggak pernah ganti. Misalnya yang paling berat itu adalah ketika cabai mahal. Tapi kita mau mahalnya kayak apa, tetap kita pakai cabai itu, nggak diganti dengan misalnya cabai kering atau cabai merah keriting atau apa, kita nggak. Kita pakai cabainya itu, hanya mungkin porsinya mungkin dikurangin sedikit. Untuk mendapatkan bebek rica-rica yang nikmat, tak hanya dipersiapkan bahannya saja. Ketika bebek dan bumbu sudah dimasukkan ke dalam kuali, semua bahan harus terus diaduk selama 2 jam dengan api kecil hingga bebek dan bumbu tercampur rata dan matang dengan sempurna. Bisa juga kita blanch ya. Blanch itu kita rebus sebentar gitu. Dan beberapa teknik masak lainnya untuk memasak bebek ini biasanya diungkep terlebih dahulu. Gitu. Jadi diungkep juga waktu ungkepnya ini nggak boleh sebentar dia. Bahkan bisa sampai 2 jam lebih gitu. Dengan api kecil. Kalau api besar nanti airnya cepat surut ya. Nanti malah muncul aroma ya, aroma gosong yang bisa menempel pada daging bebek. Dengan selalu memperhatikan ketiga kunci utama tadi, Nanik pun berhasil melebarkan sayapnya ke penggemar bebek di beberapa kota. Bahkan dirinya pernah sempat mempunyai 66 cabang banyaknya. Namun sejak terpaan wabah COVID-19, ia harus terima kenyataan jika hanya 5 gerai bebeknya yang mampu bertahan. Dulu itu kita udah buka di Jogja, beberapa tempat di Klaten, terus daerah area Bekasi ini udah banyak banget lah gitu. Memang karena COVID kemarin Jogja itu lumayan agak besar kan warungnya gitu. Tapi begitu COVID langsung tumbang semua. Di COVID itu kita benar-benar rasain luar biasa dah gitu ya. Sekarang tinggal 5 ya, dipertahankan yang 5 itu, kita coba bangkit lagi. Namun, Nanik tak putus asa dan terus mencoba bangkit kembali. Hingga kini terbukti, bebek rica miliknya masih melekat hangat di hati para pecintanya.